Wa fi qouli ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Sewaktu-waktu datang pada kalian dariku hidayah dariku. Nulahidu anna subhanahu wa ta'ala ba'da an marra Adam bit tajribah wa qa'a fil ma'siyah 'allamahu ta'ala kalimatit taubat. Setelah Allah memerintahkan, kita perhatikan bahwa sebelum Adam turun ke bumi untuk menjalankan khalifah, dia akan berada di surga, yaitu menjalankan latihan untuk melaksanakan manhaj. Nah, ternyata apa? Jatuh pada maksiat. Setelah jatuh pada maksiat, kemudian Allah mengajarkan kalimat taubat. Ini banyak ini. Yang paling terkenal ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah dia begitu, kemudian Allah menerima tobatnya. Ya setelah diterima tobatnya, nggak balik ke surga, ya tetap di bumi karena untuk menjalankan tugas khalifah. Inilah yang menjadi satu bukti bahwa turunnya Adam dari surga ke bumi itu bukan karena maksiatnya. Seandainya tidak melanggar sekalipun, Adam tetap akan turun ke bumi. Cuma kan sama dengan orang pejabat. Kalau saya pejabat, misalnya, seandainya saya ini nggak korupsi, saya tetap turun tidak? Tetap turun. Tetap diganti oleh orang, tetap selesai. Cuma turunnya kan terhormat, betul Bu ya? Turunnya terhormat. Tapi kalau saya pejabat yang harusnya 5 tahun, nggak taunya korupsi, akhirnya 2 tahun diturunkan karena kena KPK. Lah seperti begini sama-sama turunnya, paham ya? Yang satu turun dari jabatan dengan terhormat, yang satu turun dari jabatan dengan tidak terhormat, loh gitu. Akhirnya saya kehilangan fasilitas surgawi saya. Ya paling tidak dimuliakan saya sebagai seorang pejabat. Yang harusnya orang menghormati saya sebagai pejabat sampai 5 tahun paling tidak, tapi 2 tahun sudah selesai. Inilah fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma minha. Fa'azallahuma minha. Fa'azallahuma fa'akhraja minha. Loh ini gimana sih? Itu loh juz fa'azallahuma fa'akhraja minha. Fa'akhraja mimma kana fihi. Gitu aja nggak hafal. Oh itu kan juz 1 Pak, udah lupa, udah baca di sana. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kalau orang itu tergoda setan, dia akan kehilangan semua fasilitas surgawinya. Paling tidak kalau saya pejabat, yang harusnya mendapatkan fasilitas jabatan saya dan mendapat kemuliaan paling nggak 5 tahun kan Pak. Tapi gara-gara terindikasi korupsi dan kemudian saya ketangkep, loh udah habis lah. Saya kehilangan kehormatan. Lah kalau nggak ketangkep Pak, kalau nggak ketangkep kan dia tetap turun nanti. Oh malah berat nanti di akhirat. Makanya kalau ada pejabat kok ketangkep itu alhamdulillah. Loh ya alhamdulillah Pak. Ya kalau coba nggak ketangkep, dia mau terus kemudian nggak sempat tobat atau tambah soro doang. Kalau ketangkep kan ada waktu tobat lah lumayan. Jadi kira-kira itu. Makanya setan iblis itu menggoda manusia bukan supaya dia ikut dia, tidak begitu. Teorinya tidak begitu, tetapi dia ingin menelanjangi supaya manusia tidak memiliki kehormatan. Nah, akhirnya coba dinasihati oleh Allah bahwa kalau kamu lalai ya tobat. Maksudnya inilah rahmat. Rahmat Allah yang paling besar, yang paling berharga bagi kita itu bukan kita dikasih sehat. Ya sehat itu penting. Duit juga penting, ya kan gitu ya. Apalagi yang penting? Banyak yang penting. Tapi sesungguhnya yang lebih penting itu adalah Allah selalu membuka pintu tobat, itu yang penting. Ini rahmat Allah yang terbesar. Allah selalu membuka pintu tobat. Ketika salah, udah jangan wala taqnatu min rahmatillah. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan sampai kamu merasa putus asa dari rahmat Allah. Idzan falaq subhanahu yuridu min Adam wa Hawa ayaskuna al-ardha wa yabda'a muhimmata fil hayat. Wallahu yadullu ma'al khair mustaq liqauli ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudayah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, setelah keduanya Adam dan Hawa tinggal di bumi,
dan memulai tugasnya di bumi sebagai khalifah. Makanya hidup ini nikmat, Pak, hidup ini. Ini kalau dalam bahasa hikam namanya ni'matul ijad. Nikmat karena diwujudkannya kita di bumi. Kita nggak bisa menikmati apapun yang ada di bumi itu. Syaratnya satu, wujud dulu. Wujud dulu. Dan alhamdulillahnya wujud kita itu manusia. Binatang bisa menikmati nggak? Bisa, tapi nggak bisa cerita. Loh, manusia itu enaknya kan bisa cerita. Kalau kamu habis jalan-jalan misalnya, itu kan dari mana? Di sana indah. Loh, bisa cerita. Jadi nikmatnya itu bukan kita di sananya. Misalnya Bapak Ibu misal ke Singapura misalnya. Bukan di Singapurnya itu nikmatnya. Nikmatnya itu ketika Ibu balik cerita, aku apa di Singapura. Hebat. Top. Loh, ini enaknya ini, di sini enaknya. Di sini enaknya jadi gitu. Singapurnya enggak sama aja. Tapi ngomong bisa ceritanya itu enak. Tapi binatang misalnya dia ikut kita di ini, ikut-ikut ke Singapura. Habis itu dia habis cerita ke temennya. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah hidup sebagai manusia. Coba kalau hidupnya kayak ayam potong. Berapa bulan, Pak, ayam potongnya? Hidupnya berapa bulan? Dia memang menikmati, tapi dia sudah menunggu kematiannya. 3 bulan paling tidak dia dipotong. Alhamdulillah, makanya namanya nikmatul ijad. Makanya kalau susah kayak apa itu, pikirkan yang lebih besar. Banyak orang mati itu ingin hidup. Oh benar itu, yang mati itu ingin hidup. Itu Al-Quran itu. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un. Yang mati itu ingin hidup lagi. La'alli a'mal shalihan fi ma taraktu. Cuma dia ingin hidup supaya dia bisa berbuat soleh lagi. Nah, karena itu pertama adalah nikmatul ijad. Nikmat diwujudkannya kita di bumi ini. Yang kedua adalah nikmatul imdad. Yaitu nikmat Allah berupa apa? Pertolongan Allah demi kelestarian wujud. Keberadaan kita di bumi ini butuh udara. Kita hadir sudah ada udara, nggak usah minta. Kita hadir sudah ada bumi, kita hadir sudah ada langit, sudah ada matahari, sudah ada angin. Nggak usah minta dan nggak usah usaha, nggak usah usaha. Untuk makan usaha tidak. Nah di sini problem yang paling krusial di sini. Kalau Bapak Ibu mau makan itu harus usaha tidak? Atau seandainya tidak usaha itu Allah apa nggak kasih rezeki? Kalau seandainya tidak kerja, apa terus Allah nggak kasih rezeki? Ini hati-hati ya, ini hati-hati. Rezeki itu tidak akan pernah selesai. Rezeki itu tidak akan pernah berhenti sampai jatah kita habis. Terus gitu. Makanya Rasulullah bilang seseorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Nah kalau nggak kerja kan nggak bisa. Kata-kata ini hanya cocok diucapkan bagi orang yang usianya usia kerja. Makanya kalau usia seperti saya kalau nggak kerja akan didukani sama pangeran. Allah akan marah, Rasulullah juga akan marah. Kalau seandainya ada orang usia kerja dia nggak mau kerja, karena dia makomnya masih makom sabab. Makanya saya bilang sama teman-teman ada yang masih muda-muda, kompleks saya kan masih muda-muda. Waduh mohon maaf nih Pak, saya beberapa ini nggak bisa ngaji. Nggak apa-apa. Tuntutan sampean itu, yang penting kerjanya bener, nggak usah pakai bohong, kerjanya halal. Nanti kalau duitnya akeh, bantu banyak orang. Itu kerjaan sampean. Tapi dia punya kesadaran begini harus ngaji dulu, ya Bu ya. Iya. Jadi makanya saya nggak pernah percaya ada orang kok bisa menyikapi hidup dengan baik, dengan benar tanpa ngaji, nggak bisa. Makanya ngaji itu majlis ilmu itu maka kenapa majlis yang paling dicintai Allah dan Rasulnya? Ya karena di sanalah dia akan tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, mana yang harus dan mana yang tidak harus.
Saya bilang gini, gak apa-apa. Tapi ojo suwe-suwe. Maksudnya besok lagi nggak bisa lagi, besok lagi nggak bisa lagi. Kalau besok nggak lagi, kalau terus-terusan nggak bisa lagi, dia akan kenyamanan dan tidak ada informasi yang masuk bagi dirinya. Tetapi suatu saat dia akan kehilangan masa ini. Mohon maaf seperti bapak begini. Bapak masih kerja, Pak? Atau sudah pensiun, Bapak? Iya. Hah? Masih kerja? Alhamdulillah. Swasta, Pak ya? Atau pegawai negeri? Oh, PNS. Loh, Bapak masih muda? Udah, maksudnya usia Bapak berapa? Masih muda kan? Oh, belum pensiun, Pak? Oh lah iya, maksud saya itu saya tanya. Maksud saya berarti Bapak sudah pensiun gitu. Iya. Bahasa kasarnya itu pensiun itu kerja atau tidak kerja? Bahasa kasarnya. Pensiun itu enggak kerja. Loh Pak, Bapak enggak kerja? Udah pensiun. Itu berarti kan nggak kerja toh? Betul Pak ya? Iya. Ini bahasa loh, bahasa. Biasanya Bapak pergi, pagi pergi. Suatu ketika terus Bapak nggak pergi. Itu pasti orang tanya toh? Kalau orang nggak biasa pergi kok pergi ditanya. Repot, dunia itu repot. Nggak biasa pergi ditanya. Nggak pergi juga ditanya. Jadi repot. Jadi doa terus ditakoi. Lu gua terus ditakoi itu. Sing biasa oma terus tahu-tahu pergi. Tumben nanti bapakmu kerja lo gitu. Tapi ada orang yang pergi terus, kerja terus, suatu saat dia nggak kerja. Pasti orang akan tanya, Pak tumben kok nggak berangkat kerja, lagi libur. Oke. Besok lagi suatu ketika, loh Pak kok nggak berangkat kerja, lagi libur. Lah kalau bilang libur lama kok Bapak libur terus, Bapak ini dipecat atau bagaimana? Kan pertanyaannya begini pasti kan. Kalau dia masih muda, pasti pertanyaannya adalah kok aku ndelok Bapak itu nggak pernah kerja ya? Kok nggak pernah pergi kantor? Kalau masih muda, pasti omongannya apa? Jangan-jangan di PHK. Betul tidak? Loh ini serius ini. Dia paling coba kalau kemudian yang tidak pergi itu sudah tua, ngomongnya apa? Udah pensiun dia. Udah pensiun. Artinya masa kerja itu masa di mana seseorang memang ya masa itulah. Suatu saat masa itu hilang. Masa itu tidak ada. Pertanyaannya, ketika masa itu sudah tidak ada, apakah dia nggak dapat rezeki? Ya, dapat kan? Masih dapat rezeki. Masih bisa sarapan dah? Iya. Berapa tahun Bapak pensiun? 10 tahun. Coba 10 tahun. 10 tahun gak kerja. Loh gitu loh, gampangnya kan gitu ya. 10 tahun gak kerja. Ada orang itu kerja gak bisa haji. Sudah kerja, selama kerja itu gak bisa haji. Dilala udah pensiun 10 tahun, bisa pergi haji loh gitu. Jadi udah, jangan pernah meragukan kekuasaan Allah. Pangeran itu pinter. Gak usah diurui. Wes pinter, wes rezeki itu gak akan habis, gak akan ketuker. Nah karena itu Allah ngasih tahu. Jadi nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat wujud, nikmat pertolongan Allah. Nah pertolongan Allah ini kita butuh dua. Kenapa butuh dua? Karena manusia itu punya fisik, punya jasmani, punya rohani. Betul ya? Baik jasmani maupun rohani harus sama-sama sehat. Kalau sehatnya jasmani ya apa sehatnya jasmani ini makan enak, tidur enak, terus olahraga cukup, terus tidur cukup, duitnya yang banyak, wes sehat itu. Ini jasmani loh, ini kita bilang jasmani. Makanya semua yang ada ini, alam raya dan seisinya, matahari, bumi, udara, angin, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di nikmatul imdadat al-jasmaniyah. Inilah nikmat pertolongan Allah untuk jasmani. Jasmani kita butuh makanan, Allah menyediakan makanan. Jasmani kita butuh minuman karena kalau enggak mati, menyediakan minuman.
Jasmani kita butuh udara. Malaikat nggak butuh udara, makanya Allah menyediakan udara. Jasmani kita butuh matahari, disediakan matahari. Kita butuh bumi, butuh bumi. Cuma manusia ini kan tidak seperti binatang. Betul ya? Binatang juga butuh makanan, butuh minuman, butuh tempat tinggal, butuh udara. Cuma manusia kan tidak seperti binatang. Ada satu sisi lain yang tidak dimiliki oleh binatang, yaitu rohani. Lah rohani kan butuh sehat. Lah sehatnya rohani itu nggak cukup minum kopi. Kalau minum kopi jasmani kita sehat. Ya maksudnya minum kopi jasmani kita sehat. Silakan diminum kopinya. Kamu gak dapat kopi ya? Ya nanti. Silakan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Lah rohani ini butuh sehat. Makanya Allah juga menyediakan untuk sehatnya rohani. Apa namanya? Al-Qur'an. Makanya disebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ini harus begitu bacanya. 'Iwaja qayyima, harus begitu. Kalau 'iwaja qayyima, kalau iwaja tanpa saktah tapi wakof, itu berarti Allah menjadikan Al-Quran itu nggak bengkok dan juga nggak lurus. Nah, hati-hati ya. Jadi bacanya harus iwaja, nggak pakai nafas. Qayyima. Nah, kalau nggak kuat ya baru qayyima liundhira ba'san syadid. Kalau kuat dilanjutkan. Jadi jangan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nafas. Qayyima liundhira. Nah kalau nafas itu berarti Allah nggak menjadikan Al-Quran itu nggak lurus ya nggak bengkok. Malah repot malah. Jadi itu harus ada pakai saktah itu ya. Harus. Nah, makanya itu dikatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ke Allah menurunkan hidayah, yaitu berupa Al-Quran. Dari Al-Quran itulah Allah menunjukkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, di mana saja kamu ketemukan hidayah itu, faman tabi hudaya, di mana saja datang pada kalian dariku, yaitu berupa hidayah, faman tabi hudaya fala khaufun alaihim. Nah, hidayah itu, makanya hidayah itu ada dua, namanya hidayah itu dalalah, buku petunjuk supaya jalan kita menjadi benar, bisa mencapai tujuan. Kalau zaman dulu kayaknya masih susah untuk memberikan gambaran. Kalau sekarang gampang banget dong kita mengenal GPS. Bapak mau kemana saja, ibu mau kemana saja, nggak usah susah. Saya mau ke sana, saya belum pernah Pak di sana. Alamatnya ada. Bahkan nggak tahu alamatnya. Saya nggak tahu alamatnya. Bapak bilang apa? Ibu bilang apa? Sherlock. Gampang. Sekarang itu Masya Allah luar biasa kan. Tolong Sherlock ya. Makanya kita mau pergi kemana saja itu tenang. Tenang, karena ada GPS tadi itu. Karena GPS ini pinter. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Cina bisa, bahasa Jerman bisa, bahasa apa saja dia pinter. Pokoknya kemana aja kok bawa gadget itu seluruh dunia. Seluruh dunia kita menjadi tenang. Paling kita pesen sama orang, pokoknya kamu kemana saja tenang saja. Nanti di situ ada GPS. Kalau enggak minta Sherlock. Cuma GPS ini kan macet ketika kita mati. Kita nggak bisa Sherlock di sana. Ya di akhirat tolong ya Sherlock ya di akhirat. Tolong Sherlock nanti supaya nggak saya kesasar jadi. Ya enggak ada informasi setelah mati. Nah padahal informasi yang penting yang kita ingin dapatkan, Bapak dan Ibu, informasi yang terpenting yang ingin kita dapatkan selama kita hidup di dunia itu, kita ini ya habis dari situ kemana terus ngapain, itu yang penting ini. Kan selama ini kan orang hanya berpikir nanti masa depan saya gimana ya, nanti kalau saya tinggal di sana, kalau nanti setelah menikah terus ngapain. Loh ngapain ini diurus, ngapain seperti begini dipikirin. Emang Tuhan itu mati apa? Justru yang harus jadi pikiran kita, yang jadi pikiran orang itu pasti harusnya begini. Lah iya, manusia ini loh, kalau nanti mati itu mau kemana ya?
Masa kayak binatang gitu mati itu selesai gitu. Loh, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa jawab itu hanya Al-Quran. Makanya informasi penting dari Al-Quran adalah ingin Al-Quran nyatain, manusia, ingat loh, kamu itu nggak hanya hidup di sini, ini hidup pertamamu, kamu nanti akan hidup nanti di akhirat yang kedua. Makanya ada sekian banyak ayat itu nggak berikan dukungan, nggak berikan pemihakan, ya. Tidak ada kepemihakan secara konkret terhadap hidup di dunia, tidak ada. Kuwabe dielek-elekno kowe hidup dunia itu. Malah hadis kan dunya mal'unatun mal'unun mafia. Dunia itu dilaknat kuwabe sak isine. Lho kan terus. Di dalam tasawuf itu dijelaskan dunia ini setelah diciptakan habis itu bahasa kasar Tuhan melengos gitu. Habis diciptakan terus habis itu gak berarti. Jadi tidak ada satu pun yang kemudian memberikan ruang bahwa dunia itu baik bagi orang mukmin. Loh, kalau begitu nggak boleh kaya, Pak. Loh, siapa yang boleh bilang nggak boleh kaya? Emang kamu pengen kaya? Sama dengan saya. Loh, sadonya itu pengen kaya kabeh, sadonya pengen kaya. Emang kaya itu pingin? Gimana? Apa kaya itu pingin? Kaya itu takdir. Kalau pingin ya bisa milih saya. Saya pinginnya pondok sing gawede terus mobilnya terus magro-magro pinggir rembong di tahun lombok terong loh kan itu. Ya pinginnya begitu semua. Kaya itu bukan pingin, kaya itu takdir. Kalau pingin, saya itu pingin jadi orang dermawan, Pak. Loh, itu baru pingin itu. Tapi apakah untuk menjadi dermawan harus kaya dulu? Coba hati-hati, ruwet nanti pikiran kita. Kenapa dermawan itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus kaya? Makanya Nabi itu ketika ada orang pingin dia iri ya, temennya bisa sedekah. Rasulullah, saya itu nggak punya apa-apa. Ya, terus kamu punyanya apa? Ya paling cuma kurma. Ya udah, kurma itu ditugel kan itu. Yang separuh kasih orang, yang separuh kamu makan. Udah, kamu bisa bersedekah. Cuma ada dua ya Rasul. Ya satu kasih orang, yang satu kamu makan. Makanya kalau dipikir-pikir orang miskin itu sedekahnya lebih besar daripada orang kaya. Kalau orang itu uangnya 1 miliar, sedekahnya itu 100.000. Bapak uangnya 10.000, sedekahnya 1.000. 1 miliar, sedekahnya 100.000. Uang bapak 10.000, sedekahnya 1.000. Dari 10.000 ke 1.000 berapa persen? 10%. 1 miliar kan 100.000? Coba dia itu suruh sedekah 10% dan 1 miliar, mau geleng-geleng ya. Wes gak Islam-Islaman, kira-kira gitu. Jadi makanya nikmati saja apa yang sekarang ada. Kenapa yang terpenting jadi orang baik? Nah, makanya diingatkan sama Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu adalah supaya kita lurus jalannya dan bisa benar. Seandainya jadi orang kaya yang benar. Seandainya miskin yang benar. Seandainya bekerja dengan benar. Seandainya pensiun dengan benar. Seandainya jadi ustadz yang benar. Lalu gitu, semuanya itu arahnya menuju yang benar. Makanya Bapak tidak akan temukan di Al-Quran yang menjadikan orang jadi kaya. Oh, amalan ini kamu nanti jadi kaya. Saya itu begini ini ya, meskipun ada lah amalan-amalan itu, sholawat untuk jadi kaya. Saya khawatirnya begini loh, sudah ngamalin terus kemudian gak kaya gitu. Makanya saya gak pernah mau, Pak. Saya gak pernah mau diminta begitu itu, dikasih amalan supaya jadi kaya, rezeki lancar, gak mau. Nanti nyalainnya bukan nyalain saya, nyalain Al-Qur'annya. Padahal boleh jadi ucapannya sama, tapi yang gak sama yakinnya. Dan yang terpenting nggak sama jatahnya. Jadi gitu. Lebih kacau lagi, sudah amalin sampai jungkir balik, sampai kurang turu, nggak suge-suge. Tonggone nggak pakai wiritan, suge nggak karuan. Loro kabeh. Udahlah.
Ini saya, terserah Bapak Ibu mau percaya atau enggak. Kalau saya nggak pernah percaya dengan begini. Kaya dan miskin itu kenyataan hidup. Benar dan buruk itu tugas hidup. Nah, kalau kenyataan hidup itu pasti dialami oleh banyak orang. Kadang sugih, kadang melarat. Orang bisa kaya tahu-tahu jatuh. Kadang ada duit, kadang ada duit. Kadang akeh, kadang. Ini namanya kenyataan hidup yang dialami oleh semua manusia. Tidak peduli mau iman atau tidak iman. Tapi untuk menjadi orang mukmin, menjadi iman atau kafir, ini adalah tugas hidup. Bapak milih, mau beriman sama Allah silakan, mau gak beriman silakan. Allah gak butuh. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Cuma ayat ini kemudian menyatakan begini. Karena itu Al-Quran hidayah itu dalalah. Semuanya mendapatkan petunjuk itu. Ada yang mau ngambil, ada yang nggak mau ngambil. Nah, Al-Quran mengatakan begini, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang ngomong ini Allah ya, yang ngomong ini Allah. Ini biasa disampaikan seorang ustaz. Pak, kalau Bapak itu mengikuti Al-Quran, Bapak pasti tidak akan merasa bersedih. Akan bisa mengalahkan rasa takut yang memendang dalam hidup ini. Dan tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Al-Quran. Dan bahasa ini namanya kalam khobar. Ayat memberitakan, siapa saja yang mengikuti petunjukku maka fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa khawatir atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini meskipun kalam khobar, sesungguhnya ada kalam isya, perintah. Perintahnya begini, makanya ikuti Al-Quran. Oh itu, supaya kita tidak merasa takut dengan bersedih hati. Logikanya begini. Takut itu adalah menyangkut sesuatu yang kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ketika bekerja, orang bekerja itu takutnya satu. Ini nanti untung atau enggak ya. Pasti itu. Ini untung atau enggak. Orang meniti karirku mulus atau enggak itu. Di situ rasa takut akan muncul. Wal haqqu yaqul fi hadhihi ayah man masya fi tariqil iman alladhi dallaltuhu alaih wa zal fi manhaji fala khaufun alaihim. Kata Al-Quran begini, siapa saja yang berjalan di garis iman sesuai dengan aku yang tunjukkan, sesuai dengan manhaj yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang diperintahkan dilakoni, yang dilarang ditinggalkan, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Ai annahu la khaira, ini kata Al-Quran, bahwasanya tidak ada satu kebaikan pun sayafutuhum fayahzanu alih. Tidak ada kebaikan yang hilang dari dirinya yang menjadikan dia bersedih. Saya lanjutkan supaya nggak bingung. Kenapa orang yang mengikuti Al-Quran itu tidak akan pernah kehilangan kebaikan dalam dirinya? Li'anna kullal khair fi manhajillah. Seandainya begini, saya bekerja supaya Bapak Ibu selalu tenang, tidak merasa khawatir, tidak merasa bersedih. Lakukan pekerjaan itu bukan ingin mendapatkan keuntungan, tapi lakukan pekerjaan itu karena mengabdi kepada Allah. Nah, gitu. Karena itu orang mukmin itu senengnya bukan dia bekerja dan untungnya, tidak begini. Kalau orang itu merasa seneng bekerja karena untungnya, oh ya nggak lama. Karena orang nggak bisa mengendalikan untung. Untung itu nggak bisa dikendalikan. Karena dunia ini sudah ada hukumnya. Siapa dapat apa diberikan siapa. Siapa dapat berapa diberikan siapa, itu hanya Allah yang menentukan. Bapak pinginnya gelas, gak taunya dapat tutupnya gelas. Ini gak bisa menentukan. Bapak pinginnya, ibu pinginnya 1 juta, lah kok dapatnya cuma 100.000. Ya Allah yang menentukan. Ini hukum dunia. Hukum dunia ini berlaku semua tanpa pandang bulu. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Siapa saja ingin dunia, aku segerakan. Cuma aku segerakan itu ma nasya liman nurid. Apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Dalam bahasa saya, siapa dapat apa diberikan kepada siapa,
Siapa dapat berapa, berapa diberikan pada siapa, hanya Allah yang menentukan. Nah makanya kalau orang itu berpegang Al-Quran, mestinya nggak pernah merasa kehilangan. Kalau orang itu bekerja kok kemudian dia itu gagal, kemudian sedih, itu pasti bukan karena mengikuti Al-Quran. Harusnya orang mukmin tidak begini. Kenapa? Karena dia sudah lega, alhamdulillah saya bisa bekerja dengan baik. Loh itu di situ senangnya. Saya bisa mengamalkan ilmunya. Kalau seandainya mengamalkan ilmu itu karena gajinya, ya Allah, susah-susah waktu aku nongkrong ngaji kayak mau orang atau saya lah Allah mending tukang parkir kok gini ya. Kalau kamu ngamalkan ilmu karena begini, mending tukang parkir gini Pak jelas itu kasih 2.000 dikasih 5.000 loh. Tukang parkir itu yang biasa kasih 1.000, kok bapak ibu ngasih 10.000. Ya Allah, didongakno mlebu swarga sak sandal-sandali. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan saya doakan masuk surga. Jadi itu 10.000. Kalau sampai orang ngaji, makanya alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah saya bisa mengamalkan ilmu. Loh itu. Jangan kemudian semuanya dikompensasi kepada dunia, semua dikompensasi. Kalau sudah seperti ini nggak kuat jalani hidup kalau seperti begini. Nggak kuat mengikuti Al-Quran. Makanya bukan tanpa alasan kalau Al-Quran ayat ayat Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul memang jadi uswah hasanah bagi kalian, tapi liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Itu harga mati. Rasul bisa menjadi uswah hasanah, sulukiyah itu perilakunya bisa ditiru. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi orang yang cita-citanya hanya Allah dan dari akhir. Kalau nggak itu nggak kuat, Pak. Kalau orang bekerja karena supaya dapat karirnya, pasti dia akan nggak kuat. Kalau orang berdagang karena supaya dapat itu pasti nggak kuat. Karena ini nggak bisa dikendalikan. Susah ya lapor sama Allah, ya Allah, kulo niki butuh bayar sekolah lah, itu bayarannya mulo dagang mau kontes amenen ya. Jenengan mosok ngadulah kepada Allah. Masa engkau biarkan anakku gak sekolah? Gak apa-apa. Allah itu senang kalau begitu. Falladhi yatba'ul manhaj la yakhafu hudutha syai'in abadan. Karena bagi orang yang mengikuti manhaj, dia tidak akan pernah takut dengan sesuatu kejadian apapun. Semua nothing, semua tidak ada. Sesuatu tidak ada. Makanya la ilaha illallah itu tidak ada yang wujud kecuali yang wujud yaitu Allah. Makanya dalam bahasa kan la mawjuda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Gak ada wujud kecuali Allah itu. Makanya bagi orang yang ikuti manhaj, dia gak pernah kehilangan apapun. Kenapa? Karena datang dan perginya sesuatu itu semuanya dalam manhaj, dari koridor manhaj Tuhan. Itu maknanya bahwa tidak akan ada